Bu, namanya siapa dan pekerjaannya apa? Nama saya Nining Suryaningsih. Saya ngajar di sebuah SMP negeri. Ajar. Ngajar bahasa Inggris. Hari ini hari apa? Hari Minggu. Apakah ada yang spesial dengan hari ini? Hari Minggu itu libur. Sekolah libur. Walaupun begitu, sebetulnya kita sudah lama ya sekolah tidak ada tatap muka. Oh iya, sekarang tanggal 20 Desember ya. Saya baru ingat angka 20 itu sesuatu karena tahun ini saya sudah jadi guru selama 20 tahun. Lama juga ya. Lebih lah, lebih sedikit. Tetapi sebagai pengalaman jadi guru 20 tahun, tanggal ini kayaknya jadi tanggal yang cukup harus diingat. Karena di bulan Desember itu sebagai guru 20 tahun lalu itu baru pertama kali memberi nilai untuk rapot pada siswa. Dan tahu nggak, nilai yang saya berikan waktu itu tidak sesuai dengan keumuman. Orang itu waktu ngasih nilai itu puluhan. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Saya sebagai guru muda yang masih imut waktu itu nggak bertanya pula ya sama guru yang senior. Saya ngasih ada pelipatan 5-nya. Jadi ada yang 65, ada yang 75. Kalau ingat itu kayaknya malu banget ya. Tapi adalah sudah berlalu 20 tahun lalu. Selama 20 tahun jadi guru, ibu udah ngapain sih? Aduh, udah ngapain ya? Aduh, jadi malu kalau ditanya begitu. Sudah memberi nilai pada anak. Selama 20 tahun itu jadi guru, mengajar, mentransfer ilmu. Kayak Bang aja ya mentransfer. Awalnya berpikiran begitu, guru itu harus mentransfer ilmu. Jadi apa yang kita tahu, kita berikan kepada siswa. Lama-lama kok kayaknya nggak gitu ya. Semakin hari, berganti tahun, berkembanglah zaman, anak-anaknya juga berubah, respon-responnya juga sudah berbeda. Kita jadi mikir juga nih, apa betul yang kita lakukan selama ini, ngajar seperti menumpahkan air ke dalam air dari teko ke dalam gelas. Ternyata sepertinya nggak begitu deh. Jadi sekarang harus ngikutin zaman nih ceritanya. Jadi si guru itu harus tahu anak itu bagaimana, apalagi kalau dalam istilah pendidikan itu ada istilah guru harus mengetahui karakteristik peserta didik. Dan betul itu. Zaman dulu itu siswa itu kita ngomong, mereka diam. Kita plototin sedikit, mereka langsung nunduk atau langsung diam lah, tidak ngobrol. Tidak terjadi begitu tuh kalau sekarang. Tidak semua begitu dan sebagian besar tidak begitu. Jadi kalau kita ingin anak itu diam bukan berarti suruh diam. Jadi ya harus agak-agak gimana gitu, harus agak sedikit tambah humor supaya mereka diam itu buat cerita sehingga mereka tertarik, bukan diam karena takut. Ya itu yang paling ingat dari 20 tahun itu. Selama 20 tahun ada nggak apa kejadian-kejadian yang paling bikin teringat sampai sekarang? Oh ya, banyak. Sampai hari ini saya menyesal karena telah membuat anak-anak pintar terlihat kalah oleh gurunya. Jadi waktu itu tuh saya merasa guru tuh nggak boleh kalah sama anak murid tuh ya. Jadi setiap kali saya mengajar anak itu tuh ada anak tuh yang pintar banget. Setiap saya tanya kata bahasa Inggrisnya dia tuh tahu. Setiap saya kasih ulangan dia selalu dapat 100. Ada juga tuh sedikit dalam hati, ini anak kok bisa ya 100 terus. Sekali-kali kayak 90 atau berapa gitu. Nah, mulai itu muncul pemikiran jahat kalau anak sekarang bilang jahat. Pemikiran jahat saya muncul waktu itu. Kok kayaknya saya tidak gaya ya, tidak keren jadi guru. Akhirnya suatu ketika tanpa sengaja sebetulnya saya kasih ulangan seperti biasa. Itu kelas 3 SMP kalau zaman dulu. Kalau sekarang disebutnya kelas 9. Waktu itu saya ulangan, lagi ulangan kita keliling kan. Pas terlihat tuh jawaban dia tuh ada nomor yang salah. Seneng banget itu dalam hati. Itu kejahatan kedua itu. Senang lihat anak nggak bisa jawab. Maksud dalam hati waktu itu, wah ternyata dia bisa juga saya jatuhkan ya. Bukan menjatuhkan, nggak sengaja sebetulnya, cuman begitu lihat girang juga. Udah selesai. Kalau dulu saya masih rajin ya, sekarang nggak. Kalau dulu masih rajin, setelah ulangan itu langsung diperiksa bersama-sama. Jadi anak itu tahu
kenapa salah, yang benarnya apa, logika pemikiran menjadi benar itu bagaimana. Waktu itu ada satu nomor yang ketika dibahas, saya mengatakan yang benar itu A misalnya. Kemudian anak itu jawabnya itu B. Protes lah. Yang protes, lucunya yang protes bukan dia, ada temannya lagi yang sama-sama menjawab B dan mereka merasa benar. Anak itu mah diam aja, anak itu sih diam aja, jadi nggak anak-anak yang nyenengin guru lah ya, nggak banyak protes. Nah, anak yang satu lagi nih nyebelin guru nih, protes. Terus dia bilang harusnya B, misalnya waktu itu pokoknya harus beda lah. Dan saya tanya alasannya, saya waktu itu nggak terima alasannya. Pokoknya yang benar menurut saya A. Udah A. Akhirnya karena yang benar A adalah berarti si anak itu sama temennya itu yang protes itu salah kan. Girang lagi, akhirnya betul terjadilah bahwa anak itu tidak dapat 100, saudara-saudara. Senang bukan main. Tapi ini Allah memberikan petunjuk sama saya ya, pas pulang sore atau malam gitu, si ulangan itu kan mau dikembalikan ke guru untuk dimasukkan ke dalam nilai. Tetap aja ya ada rasa penasaran, kok bisa ya anak itu salah. Saya perhatikan lagi nomor itu, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenang, kok kayaknya yang benar itu jawaban si anak-anak itu loh, yang B itu. Aduh, astagfirullah, itu saya harus istighfar itu waktu itu. Jadi sebetulnya anak itu yang benar dan gurunya yang salah jawaban. Jadi seharusnya anak itu dapat 100 plus temennya yang protes itu. Kalau sekarang ada yang lihat, itu anak itu lihat sekarang, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Itulah kekerenan apa, kesombongan guru, benar-benar sombong waktu itu ya. Semoga Allah mengampuni saya. Gitu, yang paling saya ingat betul. Selama 20 tahun ngajar, merasa udah jadi guru yang baik atau belum? Aduh, kalau suruh jujur sih sebenarnya mah masih jauh ya. Karena kok rasanya setiap masuk kelas keluar ada aja yang kurang. Bukan ada, banyak malah. Setelah keluar satu kelas, misalnya kelas A, kita masuk ke kelas B, ada niat itu untuk perbaiki itu. Begitu masuk lagi udah lupa aja, udah masuk. Tuh ya kadang-kadang udah kalau capek ya petantang-petenteng aja, kasih tugas. Udah keluar lagi sadar sih, tadi kok gitu ya, harusnya nggak gitu, harusnya begini. Tapi besok-besoknya lagi lakukan hal yang sama selama 20 tahun. Ya Allah ya, dosa banget tuh saya jadi guru. Oke, yang terakhir, kenapa pengen bikin YouTube channel ini, buat apa? Kan udah ngajar di sekolah. Saya menyadari sekarang, seperti yang saya bilang tadi di awal, anak-anak murid itu belajar tidak hanya di sekolah. Perkembangan zaman menunjukkan bahwa sekolah atau guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, dengan saya men-share YouTube channel ini, semoga nggak ada guru yang kayak saya lagi. Nanti tuh murid-murid atau milenial, kaum milenial yang bercita-cita jadi guru atau sekarang sudah jadi guru, yang sekarang sedang jadi guru muda, atau sudah guru yang agak-agak menua seperti saya. Semoga apa yang saya alami, perasaan sombong yang saya miliki dulu, sekarang juga agak sedikit ada lah ya, itu hilang dan digantikan dengan kasih sayang. Jadi guru itu harus memberi kasih sayang kepada siswa. Jadi mengajarnya harus dengan hati, bukan dengan spidol. Ya maksudnya mengajarnya harus dari hati yang paling dalam untuk membantu mereka. Begitu, makanya saya bikin channel YouTube ini. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga.